Oke, video kita kali ini akan melanjutkan penjelasan saya sebelumnya tentang bagaimana untuk menulis sebuah artikel di dalam sebuah jurnal ilmiah. Nah, pada penjelasan sebelumnya saya sudah menjelaskan pada perspektif seorang reviewer atau seorang penilai ya, di dalam jurnal yang menentukan apakah artikel yang kita tulis itu akan dimuat atau tidak. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana dengan perspektif kita ya sebagai seorang penulis. Jadi kita harus tahu ya reviewer itu ekspektasinya seperti apa. Nah, kemudian bagaimana kita menyikapi ekspektasi reviewer itu. Nah, tapi sebelumnya tentu saja saya akan menjelaskan terkait dengan secara singkat ya apa saja sih sebenarnya outcomes atau hasil ya dari sebuah review. Nah, yang pertama tentu saja yang kita harapkan ya pertama adalah artikel yang kita tulis kemudian kita submit di dalam jurnal langsung diterima ya, langsung diterima tanpa ada perbaikan, tanpa ada revisi ya, itu kemungkinan yang pertama. Nah, tentu saja kemungkinan ini sangat jarang sekali terjadi ya, contohnya misalnya ketika saya kuliah dulu, kemudian salah satu profesor saya yang dia sudah luar biasa terkenal ya, Profesor Mark Considine. Dia sudah menulis banyak buku, sudah sangat diakui secara internasional. Nah, ketika saya menulis artikel dengan beliau, sama saja ya, padahal beliau itu penulis pertama, saya hanya membantu menyiapkan beberapa data dan analisis, yang banyak berkontribusi adalah profesor saya tersebut, itu pun ternyata masih harus melakukan revisi. Ya, apalagi mungkin apalagi saya ya, khususnya. Jadi itu kemungkinan yang pertama adalah diterima tanpa revisi, tapi itu sangat-sangat jarang terjadi. Kemungkinan yang kedua tentu saja kita diterima, akan tetapi kita diminta untuk melakukan revisi dan perbaikan-perbaikan. Nah, sebenarnya ketika responnya seperti itu sebenarnya kemungkinan besar artikel kita itu sebenarnya sudah bisa masuk dan layak sebenarnya untuk diterbitkan di jurnal sasaran kita tersebut. Ya. Nah, beberapa masukan-masukan yang berdasarkan pengalaman saya itu sangat luar biasa, dan saya mungkin sangat belajar banyak dari masukan-masukan atau saran-saran koreksi ya, yang diberikan oleh reviewer kepada saya. Nah, saran-saran koreksi itu bisa bersifat substantif ya, misalnya teorinya kurang kuat, atau misalnya datanya perlu ditambah, atau misalnya analisisnya mungkin perlu dipertajam dan sebagainya, atau mungkin update informasi terbaru ya tentang isu tersebut yang mungkin saya tidak ketahui dan tidak saya tuliskan. Nah, itu biasanya memberi masukan pada kita sehingga kita diharapkan untuk cepat ya, segera merevisi, jangan sampai lama 1-2 bulan, mungkin kita bisa segera lakukan dalam 1-2 minggu ya, secepat mungkin itu diselesaikan dengan kualitas yang baik. Nah, kemungkinan yang ketiga adalah kita harus melakukan revisi major. Jadi banyak sekali yang harus kita perbaiki. Nah, ini mungkin ya kalau kita membaca hasil reviewnya saja itu mungkin agak sedikit menyakitkan ya, karena mungkin kritiknya agak pedas dan sebagainya. Tapi sebenarnya itu tadi masukan-masukan tadi meskipun itu agak sedikit keras dan sebagainya, itu sebenarnya adalah input bagi kita untuk memperbaiki kualitas tulisan kita. Nah, sebenarnya apapun jenis revisi yang diminta, apakah minor atau major, itu dua-duanya harus kita follow up. Nah, kendalanya kalau revisi kita itu major misalnya, waktu yang kita butuhkan untuk melakukan perbaikan itu mungkin akan sangat lama, dan itu mungkin melewati deadline yang sudah ditetapkan oleh jurnal tersebut, sehingga kita gagal untuk diterbitkan. Tapi meskipun kalau revisi kita itu major, akan tetapi kita antusias dan intens dalam mengerjakan revisi, dan sebelum deadline kita sudah bisa menyelesaikan, itu kemungkinan juga akan bisa diterima. Nah, kemudian rejection ya, rejection itu benar-benar ditolak ya. Jadi mungkin standar kualitas datanya, kemudian standar analisisnya itu tidak memenuhi kualifikasi yang diminta oleh jurnal itu, ya dia tidak meminta revisi, tidak minta memperbaiki, ya ditolak saja. Nah, itu adalah kemungkinannya. Jadi pertama diterima tanpa syarat, ya itu jarang sekali. Kemudian revisi minor, revisi major, dan rejection. Nah, jujur saja pengalaman secara pribadi, nomor 2 sampai nomor 3 itu pernah saya alami semua. Jadi disuruh revisi sedikit. Ya, yang pertama itu tidak pernah saya mengalami bahwa langsung diterima tanpa revisi, itu saya tidak pernah. Nah, yang kedua saya pernah, ya, minor, major saya juga pernah mengalami, dan rejection itu bahkan yang paling sering saya alami. Sehingga jangan khawatir bahwa
keempat kemungkinan itu mungkin terjadi, dan yang paling besar kemungkinannya itu adalah nomor 2 dan nomor 3. Ya, kemungkinan nomor 4 totally rejection itu mungkin kita salah ya dalam memilih jurnal, karena kita tahu kualitas kita mungkin tidak memenuhi kualifikasi yang diminta oleh jurnal tersebut, tapi kita memaksakan diri, maka kemungkinan keempat itu yang terjadi. Oke, nah sekarang apa sih kuncinya sebuah tulisan atau sebuah artikel ilmiah yang baik? Ya, kuncinya cuma satu kata, yaitu structure. Ya. Structure itu yang seperti dalam video sebelumnya sudah saya jelaskan, itu adalah kerangka berpikir yang runtut, ya, yang runut, sistematis secara ilmiah. Itu yang dinamakan dengan structure. Nah, untuk membuat tulisan yang memiliki structure yang baik itu paling tidak ada 7 komponen. Ya. Komponen yang pertama adalah bahwa kita harus jelas menyatakan secara eksplisit apa sih kontribusi kunci dari artikel kita terhadap topik yang sedang kita bahas, atau bisa kita sebut dengan key contribution. Itu harus jelas, harus eksplisit dan tajam, ya. Jangan terlalu ngelambiar ya, seperti yang contoh-contoh yang sudah pernah saya sebutkan pada video sebelumnya. Jadi spesifik dan tajam. Nah, bagaimana cara membuat spesifik dan tajam? Tentu itu membutuhkan banyak pengetahuan ya. Kita membaca banyak artikel, kita membaca banyak informasi, sehingga kita tahu bahwa ada satu sisi di dalam topik tersebut yang memang perlu untuk diperkuat, dan artikel kita menawarkan hal tersebut. Jadi itu key contribution harus jelas, dinyatakan secara eksplisit dan lugas ya. Jadi tidak terlalu abstrak dan tidak terlalu banyak aspek yang ingin di cover. Nah, yang kedua, bagaimana cara kita membuat struktur pemikiran kita itu baik, yaitu dengan cara lengkapi tulisan kita dengan literatur-literatur yang relevan terhadap topik tersebut. Ya. Jadi kita harus paham betul apa sih yang sudah didiskusikan oleh orang di luar sana, bahkan di seluruh dunia, tentang masalah ini. Kita harus tahu betul apa saja yang sudah mereka simpulkan, apa saja yang sudah mereka temukan, apa saja yang sudah mereka rekomendasikan tentang isu tersebut. Nah, kalau kita tidak mencukupi pengetahuan kita dengan informasi-informasi tersebut, maka key contribution yang merupakan syarat utama dan pertama tadi itu tidak bisa kita rumuskan secara baik. Sehingga memang dalam menulis, syarat yang paling utama adalah membaca. Jadi tidak mungkin kita bisa menulis dengan baik kalau kita tidak banyak membaca. Jadi cara membaca itu yaitu tadi, kita cari topik-topik atau artikel-artikel pada jurnal-jurnal yang bereputasi, apa yang sudah mereka tulis, apa yang sudah mereka rumuskan, apa sisi yang belum banyak dibahas, dan kita bisa masuk pada sisi tersebut. Nah, yang ketiga adalah terkait dengan apa yang disebut ya dari berbagai macam sumber itu dinamakan dengan take home message. Ya, take home message itu adalah pesan yang memang benar-benar kunci atau main message ya dari artikel kita. Dan main message itu terjelaskan ya, secara konsisten mulai dari judul, abstrak, pendahuluan, data, analisis sampai kesimpulan. Itu tulang punggungnya harus jelas. Ya. Rangka dasarnya itu harus benar-benar konsisten. Jadi tidak boleh berbelok-belok. Kita misalnya dalam melakukan discussion itu kemudian berkembang pada membahas isu-isu yang lebih luas, silahkan. Tetapi sebenarnya pembahasan apapun yang itu meluas kemana-mana, itu akhirnya akan kembali kepada take home message yang tadi sudah saya jelaskan sebagai key argument di dalam tulisan kita. Dan itu terrefleksikan sejak awal ya. Sebagaimana tulang punggung yang ada di dalam tubuh kita ini, mulai dari otak sampai tulang ekor, itu semuanya itu konsisten, bahwa dari otak kemudian ada leher, kemudian bentuknya agak sedikit berubah, kemudian dari leher turun ke punggung, bentuknya agak sedikit lebar, kemudian turun ke tulang ekor, mengerucut lagi. Itu silahkan, tetapi sebenarnya semua organ-organ yang ada di kanan kirinya itu sebenarnya adalah menjelaskan tentang take home message tadi atau key argument ya. Sekali lagi, mulai dari awal, title, abstract, introduction sampai pada conclusion itu benar-benar jelas. Tulang punggungnya itu atau kerangka dasarnya itu terjelaskan. Jadi tidak mengabur dimanapun. Itu dinamakan dengan struktur. Ya, jadi tidak membahas terlalu luas, menggok ke sana kemari. Nah, yang berikutnya adalah kita harus jujur. Ya. Kita harus terbuka, dan kejujuran serta keterbukaan ini justru akan menjadi poin positif dari artikel kita. Yaitu tentang apa? Kejujuran tentang di mana letak kekurangan dan keterbatasan dari analisis yang kita tawarkan di dalam tulisan tersebut. Jadi sebutkan saja bahwa artikel ini tidak membahas tentang ini.
artikel ini tidak terlalu dalam mengupas pada aspek ini. Misalnya saya ambil contoh, dalam sebuah artikel yang pernah saya tulis, misalnya saya membandingkan misalnya kebijakan di 4 negara yang ada di Asia Tenggara. Nah, saya ingin melihat apakah ada perbedaan pola di antara negara satu dengan negara yang lain dalam kebijakan, misalnya masalah subsidi dan sebagainya. Kalau ternyata terjadi perbedaan, mengapa negara A ini berbeda pola subsidinya dibandingkan negara yang lain? Misalnya itu artikel yang pernah saya tulis. Nah, saya harus jujur mengakui bahwa saya tidak membahas secara detail per item kebijakan subsidi, karena kebijakan subsidi itu banyak. Ya, ada subsidi BBM, ada subsidi pendidikan, subsidi kesehatan, dan saya tidak membahas secara detail di masing-masing negara bagaimana pengelolaan kebijakan subsidi kesehatan di Malaysia, bagaimana di Indonesia, bagaimana di Thailand secara detail, mulai dari aspek perumusannya sampai pada pengukuran keberhasilannya. Nah, itu adalah limitasi dari artikel saya, tetapi saya memiliki keunggulan bahwa artikel saya ini mampu membandingkan sekian banyak negara meskipun dalam perspektif yang bersifat lebih global, tidak bersifat lebih spesifik. Nah, sehingga limitasi dari artikel saya itu saya tidak memasuki pada wilayah yang bersifat detail. Nah, kalau Anda menulis artikel yang mendetail dan mendalam, ya jadikan mungkin alternatifnya adalah limitasinya tidak melihat pada skala global dan tidak memperbandingkan antar negara, karena artikel ini lebih fokus kepada pembahasan hal-hal yang bersifat detail dari sebuah kebijakan. Nah, jadi aspek yang kelima ini adalah tentang bagaimana kita bisa mengakui secara jujur limitasi itu di mana dan bagaimana kita men-tackle limitasi tersebut. Seperti tadi saya contohkan dalam artikel yang saya tulis, bahwa saya memiliki keterbatasan, tidak membahas secara detail aspek kebijakan yang saya amati, tetapi saya punya kelebihan ketika saya menganalisis kebijakan pada level makro, maka saya bisa membandingkan antar negara. Nah, ketika saya bisa membandingkan antar negara, maka artikel ini akan berkontribusi untuk menjelaskan bagaimana pola kebijakan yang terjadi di sebuah region, ya, atau di sebuah wilayah antar negara tertentu. Itu menjadi kelemahan saya, itu saya akui, kemudian saya transformasi menjadi sebuah keunggulan. Jadi itu bagaimana kita mengakui secara jujur kelemahan, tapi tidak kemudian membuat kelemahan kita itu menjadi nilai negatif, tapi bagaimana kita mengubah itu menjadi sebuah nilai positif. Syarat untuk membuat struktur penulisan yang baik yang berikutnya, ya, di samping konsistensi tadi, nah kemudian yang kedua adalah kita akui di apa hal-hal yang kita tidak sentuh di situ. Nah, yang berikutnya adalah kita baru masuk pada dua organ utama di dalam sebuah artikel, yaitu evidence dan analisis. Ya, kalau evidence-nya itu kuat, tapi analisisnya itu lemah, ya ini menjadi problem. Ya, kita menggunakan bukti yang kuat, ternyata data kita luar biasa, kita bisa mengumpulkan data kuantitatif selama 50 tahun ke belakang. Wah, ini luar biasa, datanya ini sangat lengkap. Tapi hanya kita sajikan berupa tabel, grafik, dan diagram batang misalnya. Nah, ini problem, datanya bagus, tapi hanya ditampilkan secara deskriptif. Ya. Nah, kalau kita punya data yang bagus, jangkauan waktunya itu panjang, kemudian kita lakukan analisis dengan menggunakan forecast, atau kita menggunakan structural equation yang itu benar-benar secara maksimal bisa mengoptimalkan data yang kita miliki, nah itu berarti evidence-nya bagus, analisisnya juga bagus. Atau ketika kita bicara tentang kualitatif, ya, jumlah informan yang kita wawancara itu sudah sangat banyak dan mendalam, tapi ternyata ketika kita analisis, kita hanya menampilkan cuplikan-cuplikan saja dari sekian banyak statement itu. Nah, kemudian kita tiba-tiba menyimpulkan bahwa fenomena tersebut adalah seperti ini. Nah, itu adalah data yang bagus, tetapi dianalisis dengan cara yang kurang baik. Nah, apabila kita punya data narasi yang panjang dengan banyak orang sudah melakukan triangulasi, kita analisis misalkan dengan konten analisis, atau kita analisis dengan tematik analisis, kita membuat struktur berbasis fenomenologi, etnografi, dan sebagainya. Nah, itu berarti evidence-nya baik, analisisnya juga baik. Nah, ini yang menjadi komponen penting. Tidak perlu dijelaskan terlalu banyak. Cukup diambil beberapa contoh evidence yang ada, karena artikel itu space-nya sangat terbatas, tidak seperti laporan penelitian yang kita punya 100, 200, bahkan mungkin 300 halaman, sementara dalam artikel itu hanya sekitar 20 halaman, sehingga tidak perlu semuanya kita tampilkan, tapi kita ambil bagian-bagian kunci, baik pada sisi evidence maupun pada sisi analisis. Nah, ini yang nanti juga akan dijadikan oleh reviewer sebagai dasar, yang pada sesi sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa sebuah tulisan baik itu dagingnya itu terletak di evidence dan analisis. Nah, analisis ini kekuatannya, evidence dan analisis itu kekuatannya nanti akan kita dapatkan dari
research method, ya, yang pada klip yang lain juga sudah saya jelaskan. Nah, yang terakhir untuk membentuk struktur tulisan yang baik, ya, pertama konsistensi, kemudian yang kedua ada limitasi, kemudian yang ketiga bukti dan analisisnya sudah baik. Nah, yang terakhir, komponen terakhir itu adalah bagaimana kita menyodorkan argumen-argumen yang masuk akal, yang persuasif di keseluruhan artikel tersebut. Jadi kadang-kadang pada bagian abstrak sudah sangat persuasif, ya. Kita mengatakan bahwa katakanlah misalnya kualitas pengelolaan sekolah yang baik itu ketika semua komponen yang ada dalam sekolah, mulai dari guru, orang tua murid, muridnya itu sendiri, kemudian komite sekolah, warga sekitar sekolah, semuanya sudah dilibatkan. Kenapa keterlibatan semua ini penting? Karena kemudian sekolah itu tidak menjadi hanya sebatas di dalam kelas, karena pergaulan dan sebagainya juga bagian dari proses pendidikan. Itu adalah sebuah argumen, ya. Nah, ternyata masuk akal, tetapi kemudian pada bagian lain kita menunjukkan argumen yang mungkin terlalu lemah, misalnya bahwa sekolah tanpa keterlibatan orang tua murid maka sekolah itu akan gagal dalam mengelola pendidikan. Nah, ini argumen itu sangat lemah, ya. Kita harus melakukan cross check bahwa apakah benar semua sekolah yang orang tua muridnya tidak terlibat itu sekolahnya buruk. Ternyata mungkin ada kasus-kasus di sekolah yang lain yang mungkin orang tuanya murid itu sibuk sehingga tidak banyak terlibat dalam sekolah, ternyata sekolahnya juga berhasil. Nah, ini adalah contoh bagaimana logically persuasion itu harus ada di semua aspek. Jadi jangan kita membiarkan satu kalimat saja yang di dalam kalimat itu mengandung persuasi, mengandung logika yang sangat lemah. Ya, biasanya kalau dalam reviewer itu dikomentari sebagai sense, ya. Sense itu ya itu sesuatu yang masih dipertanyakan. Ya, jadi kita pastikan kalau ada satu kalimat yang kayaknya masih sumir, ya, masih kurang jelas kekuatan argumentasinya, mending kalimat itu dihilangkan. Atau kita revisi, kita ganti kalimat dengan menggunakan argumen yang lebih kuat. Nah, itulah 7 ya, atau 6 syarat untuk membuat sebuah struktur yang baik. Nah, tentu saja itu seperti tadi saya pada video yang sebelumnya sudah saya jelaskan, kuncinya itu nanti bisa dijelaskan semuanya itu dalam abstrak. Nah, jadi abstrak itu adalah tester. Nah, kalau Anda sebelum nonton film ya di bioskop itu tentu ada iklannya, ya. Nah, iklan itu menarik dan menggambarkan apa yang ada di dalam film. Nah, abstrak itu adalah iklan atau teaser, ya, atau thriller, ya, dari sebuah film. Itu ada di abstrak. Jadi harus menarik, tetapi juga jangan menipu, ya. Kadang-kadang ada menarik tapi isinya ternyata tidak semenarik yang ada di trailernya. Jadi dia menarik tapi benar-benar menggambarkan apa yang ada di dalam isinya itu. Nah, ini adalah pembahasan tentang bagaimana kita menyajikan sebuah tulisan yang baik. Nah, yang pertama, ya, setelah abstrak apa? Abstrak sudah saya jelaskan. Kemudian introduction. Nah, introduction itu paling tidak, ya, terdiri dari 3 aspek. Ya. Aspek yang pertama dalam introduction, jadi setelah judul, abstrak, kemudian introduction. Nah, introduction itu biasanya cukup dengan 1 halaman atau bahkan mungkin 3/4 halaman, 1 spasi. Nah, itu menceritakan tentang 3 hal saja. Ya, yang pertama adalah bahwa mungkin 1-2 paragraf cukup, ya, maksimal 3 paragraf, itu yang menceritakan tentang apa sih perkembangan terbaru tentang isu tersebut. Ya, katakanlah misalnya isu tentang bagaimana memantau terjadinya penyimpangan penggunaan anggaran di pemerintah daerah. Nah, kemudian kita mencari tulisan-tulisan, mencari perkembangan-perkembangan, tidak hanya berupa artikel ilmiah, bisa jadi pemberitaan-pemberitaan media massa yang valid dan akurat. Kita ingin memotret, ya, di bagian pertama ini apa saja yang sudah dirumuskan terkait dengan mengurangi korupsi atau mengurangi penyimpangan keuangan yang ada di pemerintah daerah. Nah, ternyata kalau sekarang, ya, kondisi hari ini di tahun 2020, solusi yang paling mutakhir untuk mengurangi penyimpangan itu adalah penerapan e-planning dan e-budgeting. Nah, berarti kita sudah mention, ya, sudah menuliskan bahwa tema dari artikel saya tentang mengurangi korupsi di daerah itu di dalam pendahuluan, di paragraf pertama, kedua, maksimal paragraf ketiga itu saya menyebutkan bahwa dari sekian banyak tulisan, sekian banyak riset tentang bagaimana mengurangi korupsi di daerah, perkembangan terbaru adalah penerapan e-planning dan e-budgeting. Nah, di situ kita bisa kupas apa itu e-planning dan e-budgeting. Itu bisa meluas, yang tadi itu bisa menjadi punggung, ya, meluas sedikit, tetapi sebenarnya kita tetap dalam rusuk yang sama, tetap dalam tulang punggung yang sama, yaitu membicarakan tentang bagaimana mengurangi korupsi yang ada di daerah.
Nah, bagian kedua adalah tentang setelah kita tahu apa sih perkembangan terkini dari isu itu, bagian yang kedua kita membicarakan tentang apa sih gap ya yang ada di dalam isu tersebut. Oke, apakah ya, kalau kembali pada contoh tentang bagaimana mengurangi penyimpangan keuangan di pemerintahan daerah itu, dan kita sudah mengulas di bagian pertama di dalam introduction itu bahwa e-planning dan e-budgeting merupakan recent development dari problem keuangan, penggunaan keuangan di daerah. Nah, kita pada bagian yang kedua ini harus bisa menunjukkan gap ya. Misalnya itu adalah bisa theoretical gap, bahwa ternyata masalah e-planning dan e-budgeting itu belum bisa disandarkan pada teori tentang transparansi penyelenggaraan pemerintahan misalnya. Belum ada teori yang menjelaskan atau menjadi dasar diterapkannya e-planning dan e-budgeting. Atau ternyata penerapan e-planning dan e-budgeting menimbulkan berbagai macam persoalan baru yang itu belum banyak ditulis juga oleh artikel-artikel yang lain. Atau penerapan e-planning dan e-budgeting itu ternyata tidak semudah yang digagas ya, karena ternyata ada kendala-kendala yang ditemukan di lapangan, dan ternyata kendala-kendala tersebut juga belum banyak ditulis dan diteliti oleh berbagai macam artikel maupun para peneliti sebelumnya. Nah, itu yang dinamakan dengan gap. Jadi kita tahu apa yang menjadi perkembangan terbaru, dan kita juga tahu di mana celah problematik ya. Problematik itu bisa bersifat theoretical problematik, bisa juga practical problematik atau yang disebut dengan gap. Nah, gap itu harus kita jelaskan ya, itu bisa di satu atau dua paragraf di dalam introduction, bahwa ada persoalan di sini. Belum selesai masalah keuangan daerah itu hanya dengan mengatakan e-planning dan e-budgeting. Ada persoalan lain yang itu perlu untuk dijawab. Itu pada bagian yang kedua. Nah, pada bagian yang ketiga barulah kita menjelaskan ketika kita sudah menunjukkan gap dari persoalan itu, maka artikel ini akan mengisi kekosongan itu pada sisi yang mana ya. Bahwa ketika kita sudah menunjukkan, misalnya kita memilih gapnya itu adalah gap terkait dengan problem lanjutan. Ketika e-planning dan e-budgeting ini diterapkan, maka muncul problem lanjutan. Problem lanjutan itu ada banyak ya. Misalnya salah satunya adalah ternyata karena itu berbasis IT, maka mungkin mudah dihack ya, oleh pihak luar. Karena itu berbasis IT, maka kemudian sistemnya ketika terjadi kerusakan, maka semua dokumen perencanaan juga akan kacau balau, misalkan itu masalah lanjutannya. Nah, sehingga pada bagian yang ketiga di introduction itu, artikel ini berusaha untuk mengisi gap tersebut dengan menawarkan sebuah konsep. Misalnya bagaimana membuat e-planning dan e-budgeting itu lebih secure. Dengan membuat misalnya itu harus diterapkan pada beberapa level, sehingga ketika satu level mengalami masalah, masih ada level yang kedua. Misalnya artikel itu menawarkan leveling di dalam penerapan e-planning dan e-budgeting, atau menawarkan sebuah konsep untuk mengkombinasi antara e-planning dan e-budgeting dengan proses budgeting dan planning yang bersifat manual dikombin, sehingga ketika satu mengalami masalah, yang satunya masih ada dokumen yang dijadikan rujukan, misalnya seperti itu. Sehingga intinya pada bagian ketiga introduction itu adalah apa yang kita tawarkan. Nah, tawaran kita itulah yang tadi saya sebut sebagai take home message atau key message, yang itu akan masuk ke dalam bab findings, method, discussion, itu berbicara tentang apa yang kita kontribusikan itu. Ya, menawarkan leveling dalam penerapan e-planning, e-budgeting misalnya, itu menjadi sisa dari tulisan yang akan kita sampaikan. Misalnya itu yang kita pilih. Nah, ini adalah struktur yang ada di dalam introduction. Nah, bagian kedua setelah introduction, ingat, kita masih belum masuk pada theoretical framework. Nah, kadang-kadang para penulis itu bingung, apa bedanya introduction dengan bagian literatur review atau theoretical framework. Ya, karena di dalam introduction kita juga sudah mengutip berbagai macam literatur, terutama untuk menjelaskan theoretical gap tadi itu. Tetapi kemudian masih ada juga yang dinamakan dengan subbab literatur review. Nah, apa bedanya? Nah, di sini dikatakan bahwa untuk bagian literatur review ini lebih menjelaskan tentang kerangka berpikir yang kita pakai. Ya. Jadi kalau tadi kita tawarkan itu adalah membuat leveling atau membuat dua versi dalam perencanaan yang bersifat I dengan yang bersifat manual. Nah, apa yang menjadi kerangka berpikir atas tawaran yang tadi kita sodorkan? Itu yang kita tuliskan di dalam theoretical framework. Jadi theoretical framework itu adalah dasar atas gagasan yang kita munculkan. Itu adalah dasar atas
kontribusi yang kita tawarkan. Ya, jadi basis dalam membuat theoretical framework itu adalah pada bagian ketiga dari introduction. Atau sebaliknya, ya, bagian ketiga dari introduction itu basis teoritiknya atau basis konseptualnya itu didukung oleh pada subbab theoretical framework, atau bisa disebut juga kadang-kadang dengan literatur review. Nah, jadi itu bedanya. Jadi kalau introduction kita mengutip banyak referensi untuk menemukan gap, sementara theoretical framework atau literatur review itu adalah yang menjadi basis kita dalam menawarkan sebuah solusi atau gagasan. Nah, kemudian bagian berikutnya apa? Setelah introduction, kemudian theoretical framework, kemudian penyajian data, atau biasanya data itu digabung dengan methods, ya. Data and methods itu biasanya digabung jadi satu, sehingga di situ kita bisa jelaskan data apa yang kita gunakan, dari mana kita mendapatkannya, kemudian method itu bagaimana cara kita menganalisis data tersebut. Yang pada bagian tadi juga sudah saya jelaskan bahwa itu menjadi bagian penting, yaitu menjadi dagingnya dari keseluruhan artikel itu. Nah, apakah data itu relevan dengan tawaran kita tadi, yaitu membuat dua versi sebuah perencanaan manual dan elektronik, atau kita membuatkan sebuah sistem yang bersifat level, ya, sehingga kemudian itu bisa lebih aman. Nah, kemudian itu apa data yang kita gunakan untuk mendukung bahwa solusi itulah yang paling tepat dipakai untuk masalah bagaimana memastikan pengelolaan keuangan daerah itu tidak mengalami banyak penyimpangan. Nah, kemudian analisis, ya, disarankan kita menggunakan metode-metode analisis yang update, terutama bukan dari sisi metode, mungkin dari sisi teknik, ya, atau software, ya, karena banyak software-software baru yang mungkin lebih powerful untuk mengolah data, sehingga kalau kita update dengan adanya software-software yang baru atau teknik-teknik yang baru itu akan lebih menambah nilai poin, ya, menambah poin positif dari artikel kita. Tapi kalau kita masih pakai software-software lama, ya, yang itu sudah 10 tahun dan sebagainya, tidak menggunakan versi yang baru, itu mungkin ya selling point dari artikel itu juga akan turun. Nah, itu adalah data dan method, biasanya tidak terlalu panjang, biasanya maksimal ini hanya separuh halaman, satu spasi, ya. Datanya apa, didapat dari mana, dan dianalisis dengan menggunakan cara analisis seperti apa. Detail bagaimana proses analisisnya itu tidak perlu dijelaskan, ya, karena sekali lagi untuk artikel itu space-nya sangat pendek. Kecuali Anda membuat sebuah research report yang itu ratusan halaman, Anda bisa jelaskan secara detail bagaimana proses collecting data dan analisis data dilakukan. Nah, kemudian pada bagian berikutnya, ya, jadi bagian berapa? Satu itu title, kemudian dua abstrak, introduction sudah saya jelaskan, literatur review sudah saya jelaskan, data and method sudah saya jelaskan. Bagian keenam itu adalah results. Nah, results ini berarti kita menyajikan bukan data mentah, tapi yang kita sajikan adalah data hasil analisis yang kita lakukan dalam penelitian tersebut. Kalau kita melakukan analisis korelasional misalnya, maka ditunjukkan di bagian keenam ini bagaimana pola korelasi di antara variabel tersebut. Kalau kita menggunakan misalnya analisis tema, misalkan tema-tema apa yang kita dapatkan di dalam penelitian tersebut, dan bagaimana tema-tema itu kita rumuskan. Kalau kita misalnya menggunakan analisis yang bersifat lebih mix, ya, tercampur, ya, bagaimana percampuran antara kuantitatif dan kualitatif itu menghasilkan sebuah argumen, misalkan, sehingga argumen-argumen hasil dari analisis itu itulah yang ditampilkan pada sub bagian yang disebut dengan results. Nah, results ini berbeda dengan discussion. Jadi bagian berikutnya adalah discussion atau pembahasan. Kadang-kadang ada juga yang menggunakan strategi menggabungkan antara results dan discussion. Nah, tetapi akan lebih baik kalau results dan discussion itu dipisah atau disendirikan. Ya, pembahasan dengan hasil itu disendirikan. Karena orang ingin tahu apa sih yang dihasilkan dari penelitian ini, dan bagaimana kontekstualisasi penelitian ini dalam diskusi teoritik yang lebih luas. Nah, discussion itu adalah mengkontekstualisasikan results yang tadi sudah kita dapatkan dalam perbincangan teoritik yang lebih luas. Jadi temuan-temuan kita tadi, bahwa argumen kita yang mengatakan bahwa leveling dalam pelaksanaan e-planning dan e-budgeting itu harus dilakukan, nah itu dikembalikan lagi dalam discussion, flashback lagi kepada literatur review yang tadi sudah saya jelaskan, flashback lagi ke dalam introduction, bahwa diskusi soal leveling ini belum banyak dikaji, dan kalau ini tidak dikaji, maka studi tentang membersihkan pemerintah daerah dari penyimpangan pengelolaan keuangan itu akan
sangat timpang. Bagian terakhir setelah discussion, jadi discussion sekali lagi itu adalah bagaimana kita bisa memastikan bahwa apa yang kita temukan itu relevan dan berkontribusi dalam diskusi tentang topik itu yang lebih luas. Nah, terakhir adalah conclusion. Nah, conclusion ini ada 3 aspek ya. Yang pertama itu adalah mensummary, kesimpulan, jadi meringkas lagi. Ya, hampir mirip dengan abstrak tadi. Jadi meringkas lagi apa temuan kita dan apa kontribusi dari temuan itu terhadap topik yang kita teliti. Bagian yang kedua, mengulangi lagi, menyebutkan apa sih yang kurang, apa sih limitasi dari artikel ini, apa sih kekurangan dari riset ini. Itu terletak di conclusion, ya, setelah summary. Jadi bagian pertama summary, bagian yang kedua adalah limitation. Nah, bagian yang ketiga, ini rekomendasi untuk peneliti berikutnya. Jadi menyarankan pada peneliti berikutnya, apa yang perlu untuk dikaji dalam konteks topik tersebut. Nah, sehingga ingat, ya, conclusion itu bukan hanya ringkasan hasil penelitian atau ringkasan dari keseluruhan artikel, tapi conclusion terdiri dari 3 aspek. Pertama adalah summary, kedua adalah limitation, dan yang ketiga adalah recommendation. Nah, itulah keseluruhan struktur di dalam sebuah artikel. Nah, kalau kita sudah bisa menuliskan gagasan kita dalam struktur tersebut, sudah memenuhi minimal standar format sebuah artikel ilmiah, dan kalau substansi yang ada di dalamnya baik, saya yakin dan mudah-mudahan apa yang kita tulis, apa yang kita pikirkan, apa yang kita karyakan, itu bisa berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan yang lebih luas. Saya kira demikian, terima kasih dan sampai jumpa.